Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saflawati, SPDI. Saya adalah pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN 6 ID, Kecamatan ID Raya, Kabupaten Aceh Timur. Saya adalah mahasiswi dalam jabatan B1 tahun 2025 dari LPTK IAIN Langsa. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 9 Mei 2025 di kelas 4 dengan tema beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana keadaannya hari ini, sehat? Ada yang tidak hadir? Baik, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan mengecek dulu kalian satu persatu apakah pakaiannya sudah rapi atau ada sampah di dalam kelas. Coba Ibu lihat. Iya, alhamdulillah rapi, sampahnya juga tidak ada. Untuk selanjutnya, Ibu akan mengabsen satu persatu ya, Nak, sebelum kita berdoa. M. Saputra. Hadir. M. Fasihul Ihsan. Hadir. Ahmad Al-Badri. Hadir. M. Farid Daniel. Datang. Kenapa tidak datang? Kita doakan semoga M. Farid Daniel lekas sembuh, Nak ya. Salman Al-Farisi. Hadir. Khalisa Naura. Hadir. Ufaira Atika. Hadir. Rayatul Humaira. Hadir. Syahda Syihad. Hadir. Saila Sikia. Hadir. Marda Tila. Kenapa tidak datang? Izin ya. Radis Raudatullah. Hadir. Iya. Baik. Untuk kehadiran Ibu sudah mengabsen satu persatu. Selanjutnya mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau lihat semangat anak Ibu untuk semua hari ini. Bagaimana semangat untuk belajar hari ini? Coba semuanya, apakah hari ini semangat untuk belajar? Berapa persen semangatnya? Alhamdulillah. Coba semangat, semangat, semangat. Fokus, fokus, fokus. Fokus, fokus, fokus.
Baik, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Rasul Allah. Apa yang kalian ketahui tentang Rasul Allah? Rasul adalah utusan. Kalau Rasulullah utusan Allah. Bagaimana disebut dengan utusan Allah? Utusan yang menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Di samping Rasulullah juga ada Nabi. Bagaimana yang disebut dengan Nabi? Apa yang dimaksud dengan Nabi? Nabi itu menerima wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Seperti Nabi Muhammad. Nah, Rasul itu ada banyak, tapi yang terpilih menjadi Rasul yang teguh pendirinya ada 5. Rasul ada 25, tetapi yang terpilih sebagai Rasul ulul azmi ada 5. Siapa-siapa saja? Coba sebutkan. Iya, Nuh, Isa, Musa, Ibrahim, dan Muhammad. Nah, Rasul juga memiliki 4 sifat wajib. Apa sifat-sifat wajib Rasul? Apa arti dari sidik? Apa arti sifat sidik? Benar. Apa arti dari sifat tabligh? Ya. Arti dari sifat fatanah? Cerdas. Arti dari sifat amanah? Kepercayaan. Itu merupakan sifat wajib bagi Rasul. Selain sifat wajib, Nabi juga memiliki sifat yang mustahil. Juga ada 4 sifat mustahil yang dimiliki oleh Rasul. Apa-apa saja? Coba sebutkan. Yang pertama, kizib. Mustahil Rasul bersifat bohong. Itu lawan dari sidik. Sidik artinya benar. Kizib bohong. Mustahil Rasul bersifat bohong. Nah, yang kedua, kitman. Itu lawan dari amanah. Artinya menyembunyikan. Mustahil Rasul menyembunyikan. Sedangkan amanah artinya menyampaikan. Mustahil Rasul menyembunyikan amanah. Nah, selanjutnya ada khianat. Khianat itu lawan dari yang nomor 3 tadi apa? Fatanah. Ya, fatanah. Fatanah artinya cerdas. Oh, khianat ini lawan dari amanah. Khianat ini lawan dari amanah. Rasulullah tidak mungkin memiliki sifat khianat atau ingkar janji. Sifat khianat kebalikan dari sifat amanah. Ya, nah ya. Selanjutnya ada balada. Balada artinya bodoh. Mustahil Rasulullah bersifat bodoh. Rasulullah sifat wajibnya fatanah, yaitu cerdas atau cerdik. Nah,
Semua sifat wajib rasul di atas merupakan anugerah dari Allah sebagai bekal bagi mereka dalam berdakwah. Dengan sifat wajib rasul, maka dakwah Rasulullah menjadi berhasil dan sukses, sehingga dapat menyelamatkan umat manusia di dunia dan di akhirat. Dari materi yang udah Ibu jelaskan sedikit, apakah anak Ibu ada yang ingin bertanya atau ada yang belum jelas? Baik, Naila. Berapakah Nabi diangkat menjadi rasul? Ya, baik. Nabi diangkat menjadi rasul di umur 40 tahun. Peristiwa ini terjadi ketika beliau menerima wahyu di Gua Hira. Wahyu ini menandai awal dari misi kenabian Nabi, yaitu Nabi kita yang terakhir. Nabi apa namanya? Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi diangkat menjadi rasul di umur berapa? 40 tahun. Iya. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya. Baik, Syahda. Apa arti daripada iman? Iya. Arti daripada iman yaitu percaya. Bagaimana yang dinamakan dengan percaya? Kita meyakini bahwa Nabi itu ada. Iman secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yu'minu imanan. Artinya mempercayai, meyakini, dan membenarkan. Iman itu berupa pembenaran dari hati. Kita meyakini dan membenarkan Nabi itu dari hati. Berarti kita harus mengikuti setiap yang disampaikan oleh atau yang diajarkan oleh. Nah, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Iya. Tadi Ibu udah jelaskan sifat-sifat wajib pada Rasul ada berapa, Nak? Sifat-sifat wajib pada Rasul ada 4. Yang pertama, iya, siddiq. Apa artinya? Benar. Yang kedua, ya, amanah. Apa arti dari amanah? Ya, kepercayaan atau menyampaikan. Ya, yang ketiga, apa sifat wajib pada Rasul yang ketiga? Ya, apa arti dari tabligh? Tabligh artinya menyampaikan. Tabligh ada sering kita dengar yang disebut dengan tabligh akbar, berarti menyampaikan. Nah, yang keempat, fatana. Apa arti dari fatana? Iya, cerdas. Nabi wajib memiliki sifat yang 4 kita sebutkan barusan, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatana. Nah, ada lagi yang mau adakah malaikat selain Jibril yang menurunkan wahyu? Adakah anak Ibu yang tahu? Mereka yang menurunkan wahyu, apakah ada selain Jibril? Iya. Coba ada yang mendengar pertanyaan dari Ahmad Al-Badri. Adakah selain malaikat Jibril yang menurunkan wahyu? Ada yang tahu anak-anak Ibu semuanya? Ada mereka. Siapa, Nak? Dah. Si Al-Wali menjawab Israfil. Coba yang lain mana? Ada yang tahu? Ridwan. Yang lain? Mungkar Nangkir. Yang lain? Salah. Semua jawaban anak Ibu salah. Malaikat yang menurunkan wahyu hanya malaikat Jibril. Dan malaikat-malaikat lain punya tugasnya masing-masing. Seperti setelah malaikat Jibril ada malaikat apa lagi? Jibril, Mikail. Apa tugas dari malaikat Mikail? Iya, menurunkan hujan. Yang ketiga?
Israfil apa tugasnya? Ya, meniup sangkala. Kapan ditiupnya? Waktu datangnya hari kiamat. Yang keempat, malaikat apa lagi? Israel. Apa tugas dari malaikat Israel? Ya, mencabut nyawa. Yang kelima? Ya, yang pertama mungkar. Apa tugas mungkar? Iya. Iya, nangkir. Apa? Mungkar, nangkir. Ada yang ingat? Hah? Menyiksa? Bukan. Mungkar mencatat amal, nangkir mencatat amal. Itu dia. Nah, sesudah mungkar nangkir malaikat apa lagi? Rakib. Terus Atik. Terus apa lagi? Malik dan nah. Sudah jelas tentang malaikat 10? Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Nah, bagaimana hukumnya? Tidak beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Bagaimana hukumnya? Tidak boleh, wajib kita beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Kenapa kita wajib beriman kepada Rasul Allah? Karena Rasul diutus di dunia dengan untuk menyempurnakan akhlak dan kehidupan umat, menunjukkan dan mengenalkan tauhid tentang Allah. Itu merupakan tujuan diutusnya Rasul. Nah, dan juga menunjukkan dan memberitahukan tentang hal-hal gaib. Dan sebagai teladan bagi umat manusia. Masih semangat anak ibu hari ini? Semangat belajarnya enggak? Baik, sebelum kita lanjut, ibu akan memaparkan materi tentang hari ini, yaitu tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Mari kita tonton dulu videonya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum mulai video pembelajaran kali ini, terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kalian menonton video pembelajaran ini, semoga kalian bisa memahami makna iman kepada Rasul Allah, kemudian hafal nama-namanya, dan juga menunjukkan sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kita kepada para Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik, kita akan masuk langsung ke video pembelajarannya. Adik-adik, sebelum masuk ke materinya, mari kita cermati percakapan antara Hasan dan Ali berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ali, tolong bantu aku ya. Aku mengalami kesulitan memahami pelajaran tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya baik Hasan, aku akan berusaha membantumu. Terima kasih banyak ya Ali.
Kalau begitu, aku akan coba jelaskan siapa yang disebut Rasul itu. Ya, coba jelaskan padaku. Menurut guru hajiku, di antara manusia ada yang Allah jadikan sebagai utusannya di bumi ini. Itulah Rasul, pembawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia yang disebut wahyu. Manusia harus percaya atau beriman kepada Rasul-Rasulnya. Mereka, Rasul-Rasul itu, jaga dari kesalahan seperti Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar Al-Amin yang artinya terpercaya. Oleh karena itu, manusia diwajibkan beriman kepada Rasul Allah. Sekarang aku sudah mulai paham. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Hasan. Nah, jadi dari percakapan antara Hasan dan Ali tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Apa dasar hukumnya? Perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasul-Rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari Rasul-Rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Kemudian mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkau-lah tempat kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Nah, jadi dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas 4 hal tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yaitu yang pertama adalah tentang pengertiannya, kemudian yang kedua tentang tugas dan sifat Rasulnya, selanjutnya adalah nama-nama Rasul, dan yang keempat adalah sikap beriman kita ketika kita beriman kepada Rasul. Oke, kita akan masuk ke pengertian dari iman kepada Rasul. Pengertian dari Rasul, Rasul artinya adalah utusan. Sedangkan Rasulullah artinya adalah utusan Allah, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Berarti beriman kepada Rasul artinya adalah percaya bahwa ada orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Perhatikanlah ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Quran Surat Al-An'am ayat 48. Nah, jadi ayat tersebut menjelaskan tentang alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul. Rasul membawa kabar gembira, maksudnya adalah untuk menyampaikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang menaatinya. Bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Sedangkan Rasul memberi peringatan, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, mereka akan mendapat balasan buruk, yaitu neraka Jahannam. Nah, jadi ada istilah Nabi dan ada juga istilah Rasul. Keduanya adalah manusia biasa. Mereka laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Apa perbedaannya? Bedanya adalah Nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul, mereka menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, itulah jadi pengertian dari Rasul. Sehingga kalian juga harus bisa membedakan mana yang Nabi, mana yang Rasul.
membahas tentang pengertian dari iman kepada Rasul, sekarang kita akan membahas tugas dan sifat Rasul. Adik-adik, para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Lawan dari sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul, atau dikenal dengan sifat mustahil bagi Rasul. Apa saja sifat-sifatnya? Yang pertama, Rasul itu bersifat siddiq, artinya adalah jujur atau benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatannya. Mustahil atau tidak mungkin seorang Rasul berkata dusta atau bohong. Kemudian yang kedua, Rasul harus bersifat amanah, artinya adalah dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil atau tidak mungkin berkhianat. Mereka wajib menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Kemudian yang ketiga, Rasul harus bersifat tabligh, artinya adalah menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat, walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak mungkin menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Kemudian yang keempat, Rasul bersifat hakonah atau tegas, pandai dan bijaksana. Mustahil Rasul bersifat bodoh. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Karena dengan sifat ini, seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Nah, itulah adik-adik tugas dan sifat dari Rasul-Rasul Allah. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang nama-nama Rasul. Nah adik-adik, nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam, dan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Apa kalian sudah tahu? Nah, supaya kalian mudah menghafalnya, mari kita simak lagu berikut ini. Selanjutnya adalah bagaimana sikap kita ketika kita beriman kepada Rasul. Adik-adik, sikap kita jika kita memang beriman kepada Rasulullah, harus ucapan dan tutur kata harus baik dan benar, perilaku harus baik dan santun.
serta hindari berbuat buruk yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah atau bohong, selamanya orang tidak akan percaya. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Sekali kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Oke. Nah, masih semangat anak ibu? Coba mana semangatnya ibu mau lihat? Semangat, semangat, semangat. Fokus, fokus, fokus. Iya, bagaimana tentang video yang kalian nonton tadi? Udah jelas? Ada yang belum paham? Ada yang ingin ditanyakan? Coba ibu mau lihat apa yang sudah dari video yang kalian nonton tadi, apa yang sudah kalian dapatkan? Iya, beriman kepada Rasul. Selanjutnya, apalagi yang kalian dapat dari video tadi? Apa-apa saja yang udah dipaparkan video tadi? Tentang apa-apa saja? Ya, tentang Nabi dan Rasul. Terus, Saputra, apalagi nak? Tentang apa tadi videonya? Coba yang lain. Ya, tentang sifat-sifat Rasul. Wali, tentang apa tadi videonya? Kan banyak tadi. Sifat Rasul, perbedaan Nabi dan Rasul. Apalagi tadi? Coba, Kalisa. Apa yang dinonton tadi, Ina? Tentang apa? Sebelum ibu lanjut ke materi selanjutnya, ibu refleksi dulu kalian. Ada yang ingin bertanya, boleh. Kalau enggak, ibu yang bertanya. Coba mana semangatnya? Semangatnya ada kurang ini. Semangat, semangat, semangat. Nah. Coba sebutkan sifat wajib Rasul. Sifat yang mustahil bagi Rasul. Apa? Tadi udah dipaparkan. Iya, berbohong dalam bahasa Arabnya apa? Kizib. Mustahil Rasul berbohong. Ada berapa sifat yang mustahil bagi Rasul? 4, sama dia dengan sifat wajib. Yang wajib ada 4, yang mustahil juga ada 4. Selain kizib apa lagi? Yang kedua? Kitman. Apa arti kitman? Menyembunyikan. Selain kitman apa lagi? Nomor 3-nya? Khianat. Apa arti dari khianat? Ya, khianat diartikan dengan mustahil Rasulullah ingkar janji. Atau kebalikan dari sifat amanah. Amanah artinya kepercayaan. Mustahil Rasulullah
berkhianat atau ingkar janji atau tidak menyampaikan. Nah, yang terakhir apa? Sifat mustahilnya. Mana anak ibu ini? Balada. Artinya apa balada? Bodoh. Mustahil Rasulullah bersifat bodoh. Apa lawan dari kata balada? Cerdas. Iya, fatana. Artinya cerdas. Dah, ada yang ingin bertanya? Sudah jelas semuanya sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Kak dulu. Baik anak ibu semua, sesudah kita menonton video pembelajaran yang udah ibu paparkan tadi tentang Nabi dan Rasul. Baik anak ibu, sesudah kita menonton video pembelajaran yang udah ibu paparkan tadi, selanjutnya ibu akan membagikan LKPD kepada kalian semua, dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan dengan individu ya, perorangan. Jangan bertanya ke kawan yang di sampingnya. Siap semua? Siap. Baik. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Dikerjakan dengan seksama dan berurutan ya LKPD-nya. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Dan jangan terburu-buru. Kalau misalnya ada yang lupa, boleh ditanyakan. Nomor 7, Nabi Lut. Kenapa nak? Dah, taruh dulu di mejanya.
Nomor bulan baru Nomor berapa? 9. 9 Nabi Ishak. Ya. Nomor 7 tadi udah Ibu sebutkan. Nabi apa tadi? Nabi Lut. Nomor 7. 12 Nabi Ayub. Yang diingat-ingat ditulis terus. Yang terakhir tetap Nabi Muhammad. Ingat aja tadi yang video pembelajaran tadi bagaimana lagunya? Adam, Idris, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Harun dan Suhaib. nomor 20 20 Nabi Ilyasa. Nabi Harun. Harun.
Baik anak-anak, waktu pengerjaan LKPD sudah selesai dan Ibu akan memeriksakannya satu persatu ya. Yang sudah selesai Ibu akan ambil ya. Yang belum selesai Ibu kasih waktu 1 menit lagi. Yang belum selesai boleh coba terus dikerjakan sebelum Ibu kumpulkan. Sudah siap, anak Ibu? Yang belum siap, coba disiapkan, Nak. Sebelum kita lanjut presentasi ke depan, ya, tentang apa yang sudah kalian tulis di LKPD kalian. Udah habis waktunya, langsung Ibu ketik semua ya. Terus, baik anak Ibu, LKPD udah Ibu kumpulkan semuanya dan sudah Ibu periksa. Alhamdulillah hasilnya bagus. Kalian bisa jawab semuanya. Untuk selanjutnya, Ibu akan panggil beberapa orang dari kalian untuk mempresentasikan jawaban dari LKPD yang udah kalian tulis. Baik, untuk yang pertama, Ibu persilakan murid Ibu Syahda Syihad. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Syahda Syihad. Saya akan mempresentasikan jawaban saya. Adam, Putri, Nama Nabi 25. nama Rasul. Nabi 25. Nabi 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Nuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih anak Ibu, boleh duduk kembali. Dah. Selanjutnya Kalisa Naura. Perkenalkan, nama saya Kalisa Naura Salim. Saya akan Presentasikan jawaban saya. Nama-nama Rasul tulis. nama-nama Nabi 25. Nama-nama Nabi 25. Nabi dan Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Syahid, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Yahya, Isa, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih anak Ibu, boleh duduk kembali. Selanjutnya Ahmad Al-Badri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Badri.
Saya akan mempresentasikan Presentasikan jawaban saya. Nama-nama Nabi 25. nama Nabi 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Ayub, Yusuf, Sulaiman, Ilyas, Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih anak ibu, silahkan duduk kembali. Selanjutnya Saila Sidkia. Perkenalkan, nama saya Saila Sidkia. Saya akan mempresentasikan jawaban saya. Nama-nama Rasul: Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Idris, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih untuk anak ibu, silahkan duduk kembali. Selanjutnya yang terakhir Rayatul Humairah. Perkenalkan. Saya akan mempresentasikan nama-nama Nabi 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yusuf, Ayub, Ibrahim, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih anak ibu, silahkan duduk kembali. Terima kasih untuk anak ibu yang sudah mempresentasikan hasil jawaban di LKPD-nya. Selanjutnya ibu akan memberi kesimpulan tentang pelajaran yang sudah kita lalui hari ini. Apa yang dapat kita ambil kesimpulan pelajaran hari ini, yaitu tentang Nabi 25, tentang sifat-sifat wajib Nabi, dan tentang sifat-sifat wajib Rasul, tentang sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul, tentang apa lagi tadi? Tentang cara mengimani Rasul. Selanjutnya, ibu akan merefleksi kalian tentang perasaan kalian hari ini. Bagaimana perasaan anak ibu hari ini? Senang. Bagaimana dengan pelajaran hari ini bersama ibu? Apa yang kalian rasakan? Ya, gembira, bahagia. Terus apa lagi? Ya, senang. Terus? Bagaimana perasaannya? Menyenangkan. Terus apa lagi? Apa bisa dipahami apa ibu sampaikan hari ini? Bisa. Alhamdulillah. Berarti selanjutnya ibu akan membahas sedikit pelajaran yang akan kita lanjutkan di minggu depan. Ya, berarti untuk minggu depan kita akan memasuki tentang aku ingin jadi anak soleh. Ya, itu pelajaran yang akan kita belajar di minggu depan di pelajaran selanjutnya. Aku ingin menjadi anak soleh. Ada yang mau jadi anak soleh di sini? Bagaimana yang maksud dengan anak soleh? Tentunya anak yang berkelakuan baik. Terus yang sopan. Terus apa lagi? Yang rajin. Juga ramah. Berakhlak baik. Itu yang dimaksud dengan anak soleh. Ada yang mau jadi anak soleh? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya untuk pelajaran selanjutnya sudah Ibu sampaikan, berarti selanjutnya kita akan bersiap-siap untuk pulang. Oke.
Alhamdulillah untuk pelajaran hari ini sudah selesai dan sebentar lagi kita bersiap-siap untuk pulang. Ibu harapkan kalian waktu pulang hati-hati di jalan, jangan sampai jalan ke tengah atau jalan aja di pinggir, sampai ke rumah dengan selamat. Mudah-mudahan di minggu depan kita dapat ketemu seperti biasa untuk mempelajari materi yang akan kita lanjutkan selanjutnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah untuk ibu dan berkah untuk kalian semuanya ya nak. Nah, baik, sebelum kita pulang kita akan bersalawat. Salawat dimulai. Berakhirnya pembelajaran hari ini, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.